sekalian, pelatihan hari ini memiliki makna strategis dan sangat penting. Kami memahami bahwa ketika Bapak Ibu mengemban amanah di Bappenas, penugasan di Direktorat Pembangunan Hukum tidak hanya menuntut penguasaan aspek hukum normatif semata. Lebih dari itu, Bapak Ibu perlu memiliki kemampuan merencanakan, menganalisis, serta merumuskan kebijakan, secara menyeluruh termasuk memahami aspek planning dan budgeting yang menjadi fondasi dari proses perencanaan pembangunan nasional. Karena itu, pemahaman strategic and evidence-based policy planning menjadi sangat krusial. Saat ini Indonesia sedang mendorong perbaikan regulatory reform secara nasional, dan salah satu pilar utamanya adalah peningkatan kualitas perumusan kebijakan publik berbasis dengan bukti. Sebenarnya tadinya kita desain trainingnya menjadi sertifikasi, tapi memang karena satu dan lain hal belum memungkinkan. Jadi ini sementara kita buat dulu training tailor-made dulu. Nanti pada saatnya kita ketemu kompetensi yang pas, paling tidak kita sudah menabung minimal 4 kompetensi yang direcord sama Justisia Training Center. Jadi itu yang menjadi istimewa pada kesempatan kali ini. Jadi teman-teman silakan dimanfaatkan semaksimal mungkin training kita hanya 2 hari. Saya tahu pasti tidak bisa 100% maksimal, tapi paling tidak dengan fasilitasi yang diberikan oleh Justisia Training Center akan lebih meringankan beban teman-teman yang biasanya mengarrange kegiatan dan mengikuti kegiatan ini. Semuanya sudah dipersiapkan oleh Justisia. Ya, materi kali ini saya membahas mengenai penggunaan regulatory impact analysis dan benefit cost analysis dalam perumusan kebijakan. Dan materi ini sangat penting karena untuk menciptakan kebijakan yang lebih rasional, yang lebih berbasis bukti, yang scientific, sehingga pelaksanaan kebijakan bisa menjadi lebih tepat sasaran. Kalau kita melihat pada kualitas kebijakan di Indonesia, baik yang terkait dengan regulatory quality maupun juga IKK, Indeks Kualitas Kebijakan, kita melihat bahwa kebijakan publik di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan. Oleh karena itu, kita membutuhkan satu praktek baik bagaimana kebijakan itu bisa dirumuskan dengan berlandaskan pada tradisi ilmiah, pada prosedur ilmiah, dan itu yang sering disebut sebagai evidence-based policy. Dengan menerapkan evidence-based policy ini, maka kita meyakini bahwa kebijakan publik di Indonesia akan semakin meningkat, dan itu artinya kesejahteraan masyarakat akan bisa kita tingkatkan. Saya mengajarkan pada dasarnya sih mengadakan AI buat pengambilan keputusannya. Nah, di sini ada beberapa AI. Kebetulan saya mengajarkan menggunakan AI yang online juga, seperti ChatGPT, Grok, Gemini, juga yang offline. Saya kasih lihat kita bisa bikin sendiri, karena kalau kita mengupload data yang sifatnya sensitif ke internet berbahaya sekali. Jadi kita bikin yang offline juga. Selain itu juga menggunakan software-software yang open source, yang free buat menganalisa data, dan semua ini ujungnya kita bisa membuat kebijakan yang sangat presis. Terima kasih, selamat sore. Saya Soraya, saya sudah 27 tahun saya menjadi PNS di Bappenas. Saya sangat senang sekali dan sangat bersyukur ada pelatihan seperti ini, karena pada saat di awal-awal saya bekerja menjadi pegawai negeri di Bappenas sangat sulit sekali kita karena belum ada sistem atau belum ada AI seperti ini. Dan dengan adanya pelatihan ini tentunya diharapkan kinerja kita akan semakin baik lagi dengan bantuan evidence base, khusus evidence base, di mana salah satu pelatihannya yaitu tentang terkait AI ini. Sangat menarik, terlebih sebagai lulusan hukum dan juga perancang di Bappenas.
kita dituntut untuk bagaimana melakukan perencanaan pembangunan yang sifatnya interdisipliner, sehingga pelatihan yang diselenggarakan oleh Justisia Training Center berupa strategic dan evidence based policy ini sangat menarik dan menambah insight kami. Dan pesannya bagi mahasiswa atau lulusan Fakultas Hukum sangat direkomendasikan untuk mengikuti pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh Justisia Training Center. Pesan saya terhadap pelatihan ini sangat menarik dan berkesan karena pembicaranya sangat kompeten dan menguasai bidangnya. Adapun materi yang disampaikan sangat relevan dengan kebutuhan unit kerja kami di Badan Keahlian DPR RI, yaitu bagaimana mengolah data, kemudian menyajikan data dan informasi dengan berbasis bukti, sehingga kebijakan yang diperoleh dan dihasilkan itu lebih berkualitas.